Quran itu kan sifat-sifat orang udah ada situ. Orang munafik kayak apa, orang Islam kayak apa, orang mukmin kayak apa, orang kafir kayak apa, tanpa udah kelihatan. Bahkan kalau Qurannya kuat itu seperti Utsman bin Affan. Lihat wajah orang bekas berzina aja ketahuan. Kamu baru aja itu mau apa lirik-lirik perempuan ya. Ada asar zina di mata kamu. Kok tahu ya Utsman? Saking seringnya. Gitu ya. Saking seringnya membaca Al-Quran, kemudian muhasabah pada diri kita sendiri. Orang kalau banyak mengetahui diri kita sendiri, maka akan mudah mengetahui orang lain. Antum kalau sering mengoreksi dirinya supaya nggak riya, akan tahu gejala-gejala riya itu sebagai teman. Berusaha ikhlas tapi hati senang ketika disanjung. Nggak apa-apa. Kalau kita ini niatnya ikhlas, sholat qiyamul lail sembunyi gitu ya, kemudian ketemu orang, kemudian kok senang kita, itu tidak riya, itu tidak merusak, itu Anda dapat 2 rezeki. Karena apa? Karena orang taat itu pada hakikatnya memang dia punya kesenangan. Orang taat sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan pasti senang. Ya, kecuali wali-wali yang tidak mau diketahui, itu fitrah. Tapi orang maksiat sembunyi-sembunyi ketahuan, apa yang terjadi? Nah, ya, beda kan ya? Itu menunjukkan fitrah manusia memang mencintai kebenaran. Nggak apa-apa. Jadi itu. Yang niat di situ yang memamerkan adalah di hati. Kadang niat sembunyi-sembunyi ada ujub. Allahu Akbar, aku lo sembunyi-sembunyi sendiri ya. Salah sih itu ya. Makanya manusia itu hati-hati. Bisikan hati itu luar biasa. Aku yang paling ikhlas. Buktinya aku sembunyi-sembunyi. Ya berdoa ya. Wal kaca. Yeah. Petani gaul. Satu yang lain. Oh tak kira apa. Yeah. Ya, itu ya. Terus mengelola, Pak Ahmad Yasin mengelola keikhlasan di dalam lembaga tadi, bisa juga ikhlas itu justru manajemen yang transparan. Itu kalau mohon maaf ya, jadi kalau lembaga ada 2 berarti ya, yaitu personal dengan dikuatkan tazkiyatun nufus. Kemudian yang kedua adalah sistemnya itu membuat orang ikhlas, transparan, adil, ya, adil. Di mana angkatan yang pertama itu tentu mukafaannya lebih besar, terus ada tunjangan ilmiah, ada tunjangan keilmuan, kemudian ada penghargaan pengabdian. Itu semuanya mempengaruhi keikhlasan. Jadi justru manajemen makin transparan dan makin adil, itu juga orang akan makin nyaman mengkondisikan menjadi ikhlas. Jadi ada 2, yaitu konsep tarbiyah fardiyah, pendidikan pribadi. Kemudian yang kedua adalah konsep manajemen yang rapi. Contoh. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Karena selalu hawa nafsu, istaro bi ayatil, apa-apa dijual, umroh dijual, ustadz dijual, apa didol, hati-hati kamu ya, antum ya. Jadi mereka itu kadang-kadang kelihatannya kerjasama ya, itu tadi, yurdunakum bi afwahim, tiba-tiba ujung-ujungnya antum didol, antum dijual, biasa begitu. Jadi katanya ustadz di kerjasama diumpulke, dinaikkan, itu, tapi ternyata punya tujuan tertentu, mungkin ya, oh ini bisa masuk di partai, mungkin dekat dengan antum, kemudian dia jadi naik ya. Kita harus sensitif itu, paham, hati-hati. Jadi eling lan waspada. Sama ya kan sungguh buruk apa yang mereka kerjakan ya, sak karepe dhewe bal gedubal sak bantal diuntal. Wong apa-apa diuntal kabeh. Ya. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Ukuran bagi orang itu baru gabung sama kita, baru dekat sama umat Islam, dia betul-betul Islamnya benar, fa'in tabu, kalau mereka bertobat, ada dua ciri khasnya. Aqamus shalah, mereka menegakkan sholat, terutama sholat subuh, itu nggak bisa ditipu. Sholat subuh, sholat tahajud, itu nggak bisa ditipu. Dan istiqomah di dalam sholatnya, itu tanda orang taubatnya menjadi baik. Yang kedua, sholat abad itu. Gantinya ishtaro, menjual ayat-ayat Allah, dia menegakkan zakat. Infak, loman. Ahli ibadah, loman. Ahli ibadah, dermawan. Itu tanda. Maka antum mendapatkan buahnya orang-orang yang masuk Islam itu aslinya dermawan. Maka kalau antum dakwah nanti di Eropa, di mana saja ya, antum lihat kalau orang itu sudah dermawan, itu hatinya lembut, sangat mudah untuk masuk Islam. Itu. Maka antum lihat juga di beberapa agama-agama yang kuat ibadahnya, cepat masuk Islam ya, biasanya gitu. Kuat ibadahnya, cepat masuk Islam. Orang yang masuk Islam cepat itu ya, orang yang kuat ibadahnya. Yang kedua, orang yang ahli ilmu. Kemudian yang ketiga, puncak maksiat sampai bingung. Ya, orang ahli ibadah, orang yang cerdas, orang yang puncak di maksiat, tapi bingung. Kemudian orang yang dermawan. Ini 4 orang ini rata-rata sangat cepat untuk masuk Islam. Di mana-mana kemarin ada yang masuk Islam ke sini, ya selalu dia punya salah satu dari sifat itu. Dulu sebelumnya pegawai Novotel yang masuk ke sini, dia cerdas. Itu Ustaz Felix gitu ya, dulu cerdas. Semua agama diikuti sampai ateis lah. Ya, itu kan setengah syahadat gitu. La ilaha kan itu setengah. Islamnya la ilaha illallah. Bagaimana menggugurkan dosa suudzon pada ulama. Nah ini kita itu kalau sudah ada ulama jangan sampai suudzon. Pertama ya, tanya pada diri kamu. Maksiatnya ulama sama maksiat kalian itu beda. Kenapa? Kalian kalau bermaksiat nggak ngerti cara bertobat. Anda nggak ngerti cara bertobat. Kalau ulama pada saat bermaksiat dia ngerti cara bertobatnya. Itu saja Anda sudah kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama itu punya takaran mana yang dilakukan madorot, mana yang dimakan aulawiyat, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang sifatnya politik, mana yang ini adalah simbolis, mana ini adalah satu Anda nggak gaduh. Anda dengan cara berpikir aja nggak nyanda. Kok Anda suudzon itu lah ajib. Itu. Bahkan yang mungkin bisa jadi antum dapatkan ulama-ulama yang nggak bisa antum pahami, akhi. Itu bismillah. Saya aja sering mendapatkan ulama yang saya suudzon beberapa dulu di pelajaran. Setelah waktu yang panjang kita baru tahu. Oh ini yang dimaksud. Memang kelihatannya ada bahkan ungkapan-ungkapan itu seakan-akan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada seperti itu. Dia nggak usah komentar. Paling bagus untuk zaman ini amsik lisanak, tahan lisan kamu. Nggak usah komentar. Ulama ini nggak usah. Ulama ini nggak usah. Anda nanti salah. Karena sekarang ini zaman dukhon, zaman kabut. Ya, zaman ini adalah zaman kabut. Hati-hati kita. Lebih ahsan doakan, ya Allah kuatkan fulan, ya Allah kuatkan fulan. Daripada salah. Artinya mendingan tidak suudzon, karena orang kalau tidak suudzon, andaikan itu benar nggak ditanya di akhirat. Tapi kalau sudah terlanjur suudzon nggak benar, loh ada hitungannya. Maka mendingan jangan suudzon. Maka di dalam surat At-Taubah ini Anda harus husnudzon pada orang muslim dengan sebenar-benarnya, tapi Anda jangan husnudzon kepada orang-orang kufar pada saat kondisi perang. Harus ada bukti ini. Kalau tobat buktinya apa? Kalau Anda bergabung buktinya apa? Nanti ada komitmen-komitmen yang harus dipegang. Gitu. Yeah. Wa innakathu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi
جاءتهم فقال